Pencitraan Anies soal corona bikin muak dan enek. Selama 12 hari dari awal April tahun 2020 saya diam untuk tidak mengomentari Anies. Diam itu bukan berarti saya benar-benar menghilang. Saya mengamati semuanya. Kita sedang berbicara soal wabah. Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik. Virus dari China melebar ke seluruh dunia tak terkecuali Indonesia yang kita cinta. Corona ada di Indonesia. Kita semua fokus untuk melawannya bersama. Kita sepakat untuk tidak menambah penumpukan jumlah pasien di rumah sakit. Kita sepakat untuk social distancing. Kita pun sepakat untuk tagar di rumah aja. Semua itu kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Ramai terlihat masyarakat mengerjakan bakti sosial, membagikan masker, dan memberikan makanan kepada banyak orang. Semua instrumen warga berbondong-bondong saling gotong royong. Kita bersatu dalam persatuan Indonesia untuk sama-sama memerangi wabah ini. Namun sayangnya, di balik cerita kebersamaan masyarakat dan dalam indahnya persatuan ini, ada banyak sekali oknum di luar sana yang memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri. Pemerintah daerah, sebagai tempat mengadunya rakyat kepada yang punya kebijakan di masing-masing daerah saling sikut untuk mendapat citra di masyarakat. Mereka berlomba untuk lebih populer dari populer. Anies contohnya, dia adalah salah satu kepala daerah yang berprofesi sebagai gubernur. Pemegang mandat tertinggi di ibu kota. Anies menyebut dirinya peduli dengan rakyat. Anies mengaku dirinya pahlawan yang memberikan efek kejut ke masyarakat. Suara Anies sempat bergetar menyebut jumlah nyawa yang melayang. Ya, dia Anies, Gubernur DKI Jakarta yang sedang bekerja dalam balutan pembalut citra yang bikin muak dan enek ketika kita melihatnya. Jujur, di saat semua rakyat ini bisa bertahan dari corona, Anies dengan segala kebijakannya tak pernah memberikan solusi apa-apa. Anies mengklaim dia yang menerawang soal PSBB, dia yang punya idenya, dia yang paling brilian, dia yang paling cerdas. Tapi ide itu omong kosong bila tak ada pendaannya. Di belakang layar, Riza Patria selaku wagub baru dengan senyap meminta dana dari pemerintah pusat. Anies tak pernah serius dengan rakyat Jakarta. Publik harus tahu bahwa, Pemprov DKI Jakarta pada awalnya menganggarkan sebesar Rp130 miliar untuk penanganan COVID-19 padahal mereka memiliki jumlah APBD Rp87,9 triliun. Anies lebih asik membuang uang sebesar 1,5 T hanya untuk Formula E. Dengan anggaran yang sesedikit itu tentu akan mendapat kritik keras sebagai masukan. Toh ini demi menyelamatkan warga Jakarta. Masa anggarannya kecil banget untuk sekelas ibu kota. Alhamdulillah, kritikan itu berhasil mengena jantung Anies. Anies yang malu kemudian menaikkan angka anggaran langsung melonjak jadi 3 triliun. Tapi tetap 3 triliun itu diklaim belum cukup oleh Riza Patria. Pemprov DKI tetap minta dana dari pusat untuk kurangnya. Anies tak mau merugi cukup banyak untuk rakyat DKI. Demi memuluskan niatnya, Anies melakukan markup pada data penduduk miskin tercatat pada laman yang sudah dihapus Pemprov DKI. Mereka sempat mengklaim kalau angka kemiskinan Pemprov DKI turun. Disebutkan di sana kalau jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Pada September tahun 2018, angka kemiskinan sama dengan Maret tahun 2013 yakni sebesar 3,55%. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah selama periode tersebut. Sementara jumlah penduduk miskin pada September tahun 2018 berjumlah 372.260 orang atau turun 20.870 orang dari September tahun 2017. Lalu kemudian di tahun 2019 pun tercatat angka kemiskinan pun tak jauh yakni 3,42% dari penduduk Jakarta 10,5 juta jiwa, yang artinya sekitar 359 ribuan. Sumber, artinya apa? Di bawah kepemimpinan Gubernur Ayat dan Mayat yang berhasil melawan sunatullah banjir itu, angka kemiskinan di DKI terus menurun. Gabener berhasil membuktikan kebenarannya dengan grafik-grafik palsu alias hoaks itu. Loko hoaks. Jelas karena tercatat sejak pencatatan akhir Desember tahun 2019 terakhir di atas, hanya dalam waktu beberapa bulan saja angka kemiskinan di DKI Jakarta meningkat kenaikannya 3 kali lipat, warga miskin meningkat menjadi 1,1 juta. Gila.
Jangan terkejut, ini sudah biasa. Biasa seperti cerita Aibon. Di ending, pemerintah pusat akhirnya setuju PSBB. Pemerintah pusat memberikan suntikan dananya ke Pemprov. Anies lalu sumringah di media. Lalu apa? Segenap buzzer dan kelompok oposisi sangat rajin mengglorifikasi bantuan dari Anies. Seolah Anieslah yang paling berjasa. Anieslah yang lebih peduli pada rakyat dibanding yang lain. Anies for President. Anies for everything. Puja kerang Anies. Begitu teriakan di medsos sana. Ini musibah. Merenggut nyawa manusia. Tapi di sana, ada yang bersandiwara. Mengejar citra untuk tahta. Anies dengan kelompok pengikutnya yang hina. Berhentilah dan fokuslah pada rakyatmu. Buatlah kebijakan yang benar. Jangan cuma cari panggung terus di media. Jangan cuma bergetar dan terus memberikan efek kejut ke rakyatmu. Rakyatmu tidak butuh itu. Begitulah kura-kura.